Hari berlalu, dan Hanafi yang dingin, kaku dan super galak. Kini kembali lagi menjadi Hanafi yang ramah, dan baik hati lagi. Meski kata umpatan kasar terkadang masih terdengar, saat ia marah. Tapi tak sesering saat ia tak bersama Arini. Sepekan setelah ia pindah rumah, Hanafi sering datang siang hari ke kantor. Sebab memang jarak yang lumayan jauh dari kota tempat kantornya bekerja. Dari dulu kayak begini, cerah dunia, Mas, ujar Rizal, membukakan pintu untuk Hanafi, sampai di kantornya. Kenapa? Tanya Hanafi bingung. Ya, pawangnya sudah ada, dunia terasa indah kali ya Mas. Makanya wajah Mas Han itu selalu cerah, jawab Rizal, mewakili semua karyawan Hanafi yang selama sepekan terakhir, membicarakannya. Hahaha. Bisa aja loh, sahut Hanafi, menabok bahu Rizal kuat-kuat. Dulu, kalau Hanafi datang, suasana kantor akan tegang. Tapi sekarang, setelah ia menikah kembali dengan Arini, dan sudah mendapatkan pemuas dahaga biologisnya, Hanafi tak pernah menampakkan wajah murungnya lagi. Yang terlihat, lelaki itu semakin bersinar dan tampan. Pak Duda, belum pengen melepas masa lajang lagi nih. Kabarnya, setelah kasus tunangannya itu meledak, belum ada pengganti lagi, goda salah satu kolega Hanafi. Hanafi terkekeh, dan Rizal hanya melirik Hanafi menanti tanggapan apa yang akan diberikan oleh bos tampannya itu. Bagaimana kalau jadi menantu saya Mas Han, anak saya baru lulus dari Kairo. Salah satu dari mereka, bahkan melamar Hanafi langsung. Ya, siapa yang tidak ingin memiliki menantu sekaya dan setampan Hanafi? Pengusaha muda, yang sukses meski memang hanya warisan. Tapi dunia mengakui, kalau semuanya justru berkembang sangat pesat, di bawah kepemimpinan Hanafi. Yang membuat mereka bangga dengan sosok Hanafi. Ia tak pernah menyombongkan diri sendiri. Ia selalu menyebut Rizal dan semua karyawan-karyawannya yang hebat, membentuk tim kerja, sehingga bisa membantunya membawa perubahan untuk perusahaannya itu. Sepertinya, kegagalan itu punya efek trauma yang mendalam ya Mas Han. Tanya salah seorang lainnya. Iya, dari pisah sama Mbak Arini, mau tunangan sama Hanin saja, waktunya begitu lama. Padahal, dulu waktu sama Mbak Arini, tidak ada desas-desus pacaran atau dekat. Tiba-tiba menikah saja. Sekarang, gagal 2 kali, sepertinya membuat Mas Han ini jadi pemilik dan pemikir ya, balas yang lainnya. Sepertinya begitu, Pak. Ya, bukankah hidup itu harus selalu kritis? Kita harus bisa membaca situasi, dan menjadikan hal apapun itu sebagai guru untuk melangkah ke depan. Sahut Rizal, mewakili perasaan Hanafi. Hanafi bingung harus berkata apa. Ia mau mengatakan kalau ia takut menikah lagi. Nyatanya dia saat ini memiliki istri. Tapi untuk terus terang, Arini sudah mewanti-wantinya, untuk merahasiakannya. Arini tidak mau, hidupnya menjadi banyak masalah ke depannya nanti. Lalu soal Faira, belum ada yang tahu, kalau itu adalah anak kandung Hanafi bersama Arini. Yang orang lain tahu, Faira hanya keponakan Hanafi, dari saudaranya yang mirip dengannya. Sementara itu, Abimanyu benar-benar merasa geram. Sebab siasat-siasatnya terbaca oleh Hanafi. Ia awalnya tak berpikir, kalau Hanafi akan secepat itu bertindak, melindungi Arini dan Faira. Karena itu, ia bertindak sedikit santai. Hari ini, ia berniat untuk kembali ke warung makan milik Arini. Sebab, beberapa kali ia ke sana, karyawan berkata, kalau Mbak Arini tidak ada. Ia sudah mencari dengan memaksa masuk ke dalam rumah Arini. Tapi memang hanya lengang yang ia temukan. Tanpa curiga, kenapa keadaan rumah selalu sama seperti saat ia kunjungi sebelumnya. Wina kemana? Tanyanya ke Galang,
kurir yang biasa mengantarkan pesanan makanan pelanggan. Cuti sudah 2 hari, katanya ada perlu di kampungnya, sahut Galang, acuh tak acuh ke Abimanyu. Bagus, ini seharusnya jadi kesempatan baik buat gue, gumam Abimanyu, berpikir cepat. Jadi, kapan Mbak Arini akan datang? Kemana sebetulnya dia pergi? Tanya Abimanyu lagi, penuh selidik. Gak tahu, Mas. Karena Mbak Arini gak pernah ada di rumah selama sepekan ini. Mbak Wina juga gak pernah cerita apa-apa, jawabnya, jujur. Jadi, kalian datang, rumah ini kosong. Abimanyu semakin ingin tahu. Iya, makanan datang pakai kontainer khusus, dan siap jual. Abimanyu mengernyit, apa Arini pindah tempat tinggal? Batinnya bertanya-tanya. Oke, mana ponselmu? Ujar Abimanyu, membuat Galang menatapnya heran. Buat apa, Mas? Tanya Galang curiga. Ya, bagaimanapun lelaki itu menjadi waspada, semenjak melihat sendiri, bagaimana hari itu Abimanyu berkelahi dengan Wina. Hanya demi bertemu dengan bosnya, Arini. Setelah hari itu, Wina sudah mengatakan ke semua pekerja, kalau harus berhati-hati dengan Abimanyu. Sebab itu, Galang merasa curiga, saat Abimanyu menanyakan ponsel miliknya. Aku akan memberimu upah yang sama seperti yang kamu dapatkan dari Arini. Cukup kabarkan ke aku, kalau Arini datang kemari, kapanpun itu. Atau kalau kamu mengetahui di mana Arini sekarang tinggal. Berikan infonya padaku, dan aku akan membayarmu 2 kali lipatnya, ujar Abimanyu, membujuk dan mengiming-imingi Galang uang. Glek. Galang meneguk ludahnya kasar. Apa yang ia pikirkan benar-benar terjadi. Dan apa yang dikatakan Wina hari itu tentang Abimanyu, benar adanya. Abimanyu adalah seorang penjilat bermuka 2. Dia itu bisa menjadi bunglon, yang pandai sekali beradaptasi dan membius lawan. Sayangnya, Abimanyu lupa, kalau tidak semua manusia sama. Jangan deh Mas. Saya gak berani, sahut Galang, dengan polosnya. Kamu akan mendapatkan banyak uang, hanya dengan info yang receh itu, Galang. Kenapa masih berpikir lagi? Gertak Abimanyu, sedikit memberikan iming-iming. Semuanya akan aman, selama kamu bungkam dan diam, imbu Abimanyu, membuat Galang kembali meneguk ludahnya susah payah. Ini, sebagai uang muka, untuk tambahan uang jalanmu. Selama kamu mencari informasi, ucapnya lagi, menyisipkan beberapa lembar uang kertas berwarna merah, ke kantong baju Galang. Pemuda itu diam, tak berani menatap Abimanyu. Hatinya bimbang, saat melihat uang-uang yang diberikan padanya itu. Bagaimanapun, ia manusia biasa, dari rakyat jelata, yang haus akan uang. Selama ini, ia digaji sangat layak oleh Arini. Bahkan fasilitas untuknya mengantarkan makanan, semuanya Arini yang menyediakan. Dari ia tak memiliki kendaraan, sampai surat izin mengemudi, Arini yang memfasilitasi. Karena itu, Galang berpikir keras, saat mendapatkan tawaran menggiurkan dari seorang Abimanyu. Andai ia bisa bermain curang, mungkin dia akan memiliki banyak uang. Pikiran Galang berperang, bagaimana caranya ia bisa mengerjakan semuanya. Tapi sisi hati yang lain menjerit. Jangan Lang. Ingat, saat kamu kesusahan mencari pekerjaan, dari ijazah SMP-mu itu, keterbatasan yang lainnya juga. Hanya Mbak Arini yang menolongmu. Kapan lagi kamu bisa dapat tambahan gaji sebanyak itu, Galang? Kamu hanya tinggal mengirimkan kabar, kalau Arini datang, lalu berpura-pura bertanya, kenapa Mbak Arini tidak pernah ada di rumah. Lalu mengirimkan kabarnya ke Abimanyu secara diam-diam. Hapus pesan, semuanya selesai, tanpa jejak lagi. Segampang itu, Galang, bisik sisi hati lain Galang. Bagaimana,
Kamu siap? Apa yang DP-nya kurang? Ujar Abimanyu, membuyarkan lamunannya. Mereka berbicara di depan warung, arah masuk ke halaman warung. Abimanyu sengaja mencegat Galang di sana, agar pembicaraan mereka tidak terdengar pekerja yang lainnya. Abimanyu kembali mengambil tasnya, membuka dan menunjukkan ke Galang. Saat ia melihat keraguan di wajah karyawan laki-laki Arini itu. Kamu butuh berapa? Ambil saja. Abimanyu benar-benar membujuk dengan cara yang begitu nyata. Astaga, itu uang semua. Pekik Galang, kaget, melihat gepokan uang yang ada di dalam tas Abimanyu. Ya, aku akan memberikannya padamu, kalau kamu berhasil mendapatkan informasi tentang Arini. Bagaimana? Tawar Abimanyu lagi. Lang, kamu belum berangkat. Ini Bu Rita sudah telepon, astaga. Ruli, kurir lainnya menemukan Galang, yang masih berdiri di atas kendaraannya, dengan pesanan di boncengan motornya itu. Mas, permisi ya. Saya harus segera mengantarkan pesanan pelanggan, pamit Galang, seraya menyalakan mesin kendaraannya itu. Abimanyu mengambil satu gepok uang, lalu ia memasukkan ke dalam tas Galang. Membuat Galang tercengang, bingung harus bagaimana. Dan begitu saja Abimanyu mengambil ponsel Galang, lalu mengirimkan nomor ponselnya. Setelah mengembalikannya lagi, Abimanyu tersenyum, lalu menepuk bahu pemuda itu lembut namun kuat. Oke, selamat bekerja, Galang. Aku tunggu kabar baiknya dari kamu. Uang-uang itu, sebagai DP, untuk kerjasama baik kita. Kamu akan menjadi kaya, hanya dengan informasi receh itu, bukan? Ucap Abimanyu, melambaikan tangannya, lalu masuk ke dalam kendaraannya. Galang termangu, menatap kendaraan Abimanyu yang melesat pergi menjauh, meninggalkan area tempat itu. Galang tersentak, saat Ruli menekan klakson kendaraannya tepat di samping Galang berdiri di atas kendaraan yang ia tunggangi. Ngapain sih kamu? Ditungguin Bu Rita, astaga, peringat Ruli sekali lagi. Iya, ini aku pergi, sahut Galang, menyalakan kendaraan yang ia bawa. Ruli mendelik, memutar tuas gas dalam genggaman tangannya, dan melesat pergi dari sana. Meninggalkan Galang, yang kemudian ikut berlalu, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Tapi di sepanjang jalan, pikiran Galang sama sekali tidak tenang. Ia terus kepikiran. Apa yang harus ia lakukan setelah ini? Uangnya sudah ada di dalam tas dan kantong bajunya. Ia sampai kehilangan fokus, saat di jalan. Dan hampir saja menabrak pejalan kaki yang menyeberang. Duh, kacau ini. Gimana? Iya. Gumam Galang, benar-benar dilema. Pemuda perantau itu berada di persimpangan pilihan. Ia baru saja selesai mengantar pesanan. Lalu berhenti di tepian jalan, dan turun dari kendaraan. Ia duduk di bawah pohon rindang, membuka tasnya, menatap gepokan uang, yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya. Banyak banget ya Allah, ucapnya, kagum dan bingung. Tapi aku gak bisa berkhianat sama Mbak Arini. Batinnya pun berperang. Galang mengusap wajahnya kasar, dan benar-benar memikirkan apa yang hendak ia lakukan dengan uang itu. Mengembalikannya. Dan menolak pekerjaan dari Abimanyu. Atau menerimanya, lalu bekerja dengan sangat hati-hati. Tapi, gimana cara bertanyanya sama Mbak Arini? Iya. Gumam Galang, saat ia tergiur dengan uang-uang itu. Ah, gak, ini gak bener. Mbak Arini sudah baik banget sama aku. Lebaran saja, motor aku bawa pulang. Masih dikasih THR 1 bulan gaji, bingkisan yang sangat banyak. Baju baru. Aku gak bisa terima uang ini. Iya, aku akan mengembalikannya saja, tekad Galang, setelah mengingat semua kebaikan-kebaikan Arini padanya.
Nemu bos di mana coba, yang kayak Mbak Arini, gumamnya lagi, seraya bangkit dari tempatnya duduk. Galang menghela napasnya panjang, lalu kembali naik ke kendaraannya. Ia tersenyum penuh tekad, akan menjadi orang yang baik. Sebab sudah bekerja dengan orang yang baik pula. Greeting. Greeting. Ponselnya berdering nyaring, dan Galang segera mengambil benda pintar itu dari dalam tasnya. Ia mengernyit, saat mendapati nomor adiknya di kampung yang menghubunginya. Mas, Ibu Mas. Ibu kecelakaan, suara sang adik begitu jelas, sebab volume ponselnya ia kuatkan. Apa? Pekik Galang kaget. Kecelakaan gimana, Des? Galang gemetaran, mendapatkan kabar itu. Bagaimana ini? Ia menjadi kacau pikirannya. Jatuh, Mas. Sewaktu memanjat pohon buat ambil nira. Dari kemarin sebetulnya, tapi ibu melarangku untuk mengabari Mas Galang. Tapi, kaki ibu patah, dan harus dioperasi. Kita gak ada biaya, Mas. Tangis adiknya di seberang ponsel menyayat hati Galang. Berapa uang yang dibutuhkan, Des? Tanya Galang dengan gemetaran. 10 juta, Mas. Uang dari mana kita? Sahut Desma, adik Galang. 10 juta. Guman Galang, menatap hampa udara di hadapannya. 3 hari kemudian, Abimanyu menatap ponselnya, berharap Galang menghubunginya, untuk misi rahasia mereka. Tapi hingga hari itu berlalu, tidak ada tanda-tanda karyawan Arini itu mengirimkan kabar padanya. Kenapa anak itu belum juga memberi kabar? Gumam Abimanyu, menyipitkan matanya, menatap hampa udara di hadapannya. Tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari arah pintu. Abimanyu menghela napasnya panjang, melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Sudah pukul 5 sore, semua karyawannya seharusnya sudah pulang semuanya. Lalu siapa yang datang padanya sesore ini? Masuk, seru Abimanyu, kemudian melonggarkan ikatan dasinya. Kriet. Pintu terbuka, dan Kinanti muncul. Di sana, Abimanyu mengusap wajahnya, lalu mendorong punggungnya rapat dengan sandaran kursi. Apa aku mengganggumu? Tanya Kinanti, sebab wajah Abimanyu benar-benar kusut sekali sore ini. Tidak. Masuklah Kin, sahut Abimanyu, disambut senyuman manis Kinanti, yang mengayunkan langkahnya masuk ke dalam ruangan kerja Abimanyu. Aku menunggumu sejak tadi di lobi. Tapi sampai semua karyawanmu habis, kamu tidak juga turun. Aku tanya ke Satpam, katanya kamu belum keluar. Aku khawatir kamu kenapa-napa, makanya aku kemari. Bersyukur saat aku ketuk pintu kamu merespon. Kalau tidak, mungkin aku akan tetap memaksa masuk, untuk memeriksa keadaanmu, ujar Kinanti panjang, mendudukkan diri di kursi di depan meja Abimanyu. Kepalaku sakit sekali, Kin. Ayo kita minum, aku pusing sekali rasanya, jawab Abimanyu, mendongak dan memutar-mutar kursinya tampak lelah dan penat di wajahnya itu. Ada apa lagi? Arini lagi? Tanya Kinanti, benar-benar peduli. Aku ingin memiliki perempuan itu. Tapi dia memutuskan hubungan kami, yang tinggal selangkah lagi menuju perkawinan. Itu menyakitkan sekali bagiku, ungkap Abimanyu, bercerita ke sahabat dekatnya itu. Mungkin dia bukan jodohmu, Bi. Kinanti berpikir logis. Aku tidak peduli, Kin. Aku menginginkan dia. Apapun caranya nanti, aku akan membuat Arini menjadi milikku, jawab Abimanyu, masih dengan posisinya yang sama. Kini, kedua tangannya menutupi wajahnya, dan ia menghela napasnya panjang. Jangan buang waktumu sia-sia, hanya untuk mengejar yang tidak pasti Abimanyu. Sudah terlampau banyak waktu yang kamu habiskan sia-sia, hanya dengan mengharapkan hal yang tak pasti. Kinanti kembali mengingatkan lelaki yang begitu ia cintai itu. Aku misalnya.
Aku benar-benar tulus mencintaimu, tapi kamu selalu mengabaikan perasaanku selama ini, batin Kinanti, menggumam nyeri. Aku tidak peduli. Kamu dengar itu, bukan? Aku tidak peduli dengan waktu yang aku gunakan. Selagi itu untuk mendapatkan Arini. Aku akan melakukannya, jawab Abimanyu, menatap Kinanti tajam. Apa yang kamu cari dari Arini sebetulnya? Dia tidak pernah mencintaimu. Menyakitkan rasanya, mencintai tapi tidak dicintai Abimanyu, tegas Kinanti, memposisikan dirinya sendiri, yang selama bertahun-tahun lamanya, dalam cinta sendiri. Tapi Abimanyu justru terkekeh, mendengar kata-kata Kinanti. Ia tertawa lirih, lalu tiba-tiba terbahak-bahak, dengan gelak yang begitu mengerikan. "Bi, kamu baik-baik saja?" tanya Kinanti, tampak khawatir dengan keadaan sahabatnya itu. "Hahaha. Arini, oh Arini. Apapun caranya, kamu harus jadi milikku." "Harus Arini? Hanya Arini, dan Arini saja," lantang Abimanyu, memukul dadanya yang terasa sesak. "Jangan seperti itu Abimanyu. Aku takut melihatmu begitu," ucap Kinanti, berdiri lalu mendekati Abimanyu. Ia sentuh kening Abimanyu, menggunakan punggung telapak tangannya. Abimanyu menghela napasnya panjang, menyingkirkan tangan Kinanti dari keningnya. Lalu menarik gadis itu, duduk di atas pangkuannya. Jantung Kinanti berdebar-debar, kembali merasakan momen yang pernah terjadi, tanpa Abimanyu sadari, tapi ia menikmati. "Jangan seperti ini, aku tidak mau," sangka Kinanti, berusaha bangkit dari pangkuan Abimanyu. "Kau harus tahu, bagaimana aku ingin memperlakukan Arini, Kin. Jadilah Arini, dan aku akan memperagakan apa yang ingin aku lakukan padanya." Tahan Abimanyu, memeluk pinggang Kinanti di atas pangkuannya itu. "Kau sudah gila Abimanyu," pekik Kinanti, menamparkan wajah Abimanyu. Laki-laki itu terkekeh, mendapatkan tamparan kecil itu. Lalu membiarkan Kinanti pergi darinya, dan kembali duduk di tempatnya. Gadis itu menarik napasnya dalam-dalam, membuang sesak di dadanya, yang tiba-tiba saja menghimpitnya. Ia menginginkan Abimanyu bersikap seperti tadi padanya. Tapi sebagai Kinanti, bukan Arini seperti yang Abimanyu inginkan itu. "Aku memang tergila-gila dengan Arini, Kin. Entahlah, apa yang Hanafi miliki, aku selalu menginginkannya. Dan yang satu ini, aku benar-benar menginginkannya. Kamu tahu, bibir Arini itu begitu manis dan lembut. Tubuh Ni. Kamu ada masalah apa dengan Hanafi, sampai semua yang ia miliki kamu menginginkannya?" Serga Kinanti, membuat Abimanyu terdiam, menatap hampa udara di hadapannya. Lantas perlahan menoleh, menatap lekat dan dalam bola mata Kinanti. Gadis itu sampai bergidik ngeri, mendapatkan tatapan menghunus dari Abimanyu. Kinanti bahkan meneguk ludahnya kasar, saat Abimanyu bergerak maju, meletakkan kedua siku tangannya ke meja. Lalu mencondongkan tubuhnya mendekat ke dirinya. Kinanti mendorong mundur kursi yang ia duduki. Sumpah demi apapun, baru kali ini Kinanti melihat wajah Abimanyu begitu seram, dingin, dan mengerikan sekali. Sekali lagi, Kinanti meneguk ludahnya dengan susah payah, saat Abi memiringkan kepalanya, lalu melebarkan senyumannya dan kemudian terkekeh-kekeh mengerikan. "Kamu butuh psikiater sepertinya, Bi. Ayo, aku antar kamu ke sana, aku temani untuk konsultasi," ujar Kinanti, melihat keanehan sahabat yang begitu ia cintai itu.